Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 1B yang terdiri dari 3 orang, yaitu Raffi Azan Dirahadian, Mustafa Kemal Fasya, dan Junior Alham Isandri. Kami dari Prodi di 3 Administrasi Logistik, Universitas Logistik Bisnis Internasional. Pada kali ini kami akan membahas satu materi dari manajemen pembelian, yaitu selecting supplier. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan membahas topik krusial, yaitu pemilihan pemasok atau supplier selection. Kami akan mengulas proses fundamental ini dalam 7 langkah terstruktur. Isinya, pemilihan pemasok adalah activity required to select the best possible supplier, mencakup kualitas awal, penyusunan daftar penawaran, permintaan penawaran, analisis hingga seleksi akhir. Kapan saatnya kita memulai proses ini? Saat pembuatan produk baru, kinerja supplier menurun, masa kontrak berakhir, hingga pembelian peralatan baru atau perluasan pasar baru, atau menerima request baru dari konsumen internal. Setelah pemicu tersebut, mari kita bedah 7 langkah proses pemilihan ini. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan atau tujuan dari pemilihan supplier. Ini fundamental. Kita perlu memahami apa yang dibutuhkan dan tujuan strategisnya. Misalnya saat produk baru atau kinerja pemasok menurun agar prosesnya terarah. 2. Identifikasi kebutuhan pencarian kunci. Ini ditentukan pelanggan internal, eksternal, meliputi supplier quality, cost, delivery, performance, dan faktor lain yang varying widely from item to item. Setelah kebutuhan spesifik ditentukan, langkah ketiga dalam proses pembelian adalah menetapkan strategi pencarian supplier. Pada tahap ini, perusahaan perlu merumuskan pendekatan umum yang akan digunakan dalam memilih pemasok. Beberapa pendekatan yang umum dipertimbangkan meliputi single versus multiple sourcing, short term versus long term contracts, full service versus non-full service suppliers, domestic versus foreign based suppliers, collaboration versus non-collaboration, serta design support versus operational support. Pilihan-pilihan ini mencerminkan strategi yang selaras dengan kebutuhan kebijakan dan tujuan jangka panjang perusahaan. Langkah keempat adalah mengidentifikasi sumber pasokan potensial. Perusahaan harus mengevaluasi sejauh mana pemasok yang sudah ada dapat memenuhi tujuan kinerja seperti biaya, kualitas, maupun aspek lainnya. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan tingkat kepentingan strategis dan kompleksitas teknis dari kebutuhan pembelian yang akan dipenuhi. Untuk mendukung proses ini, berbagai sumber informasi dapat dimanfaatkan, seperti pemasok saat ini, pemasok pilihan, perwakilan penjualan, basis data informasi, pengalaman perusahaan, jurnal dagang, direktori dagang, pameran dagang, informasi dari pihak kedua, sumber internal perusahaan, dan pencarian melalui internet. Selanjutnya, pada langkah kelima, perusahaan mulai membatasi pilihan dalam pencarian supplier. Ini merupakan tahap penyaringan awal yang bertujuan memperkecil jumlah calon pemasok menjadi hanya yang paling memenuhi kriteria. Dalam tahap ini, dilakukan analisis risiko keuangan terhadap calon pemasok, evaluasi kinerja pemasok yang sudah ada, serta penilaian terhadap informasi yang disediakan oleh pemasok itu sendiri. Setelah daftar disempitkan, metode ke-6 itu adalah kita harus menentukan metode pemilihan dan evaluasi untuk supplier itu sendiri. Metode ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, metode ini melibatkan evaluation from supplier provided information, supplier visits, use of preferred suppliers, or external third-party information. Jadi, pada proses ketujuh ini adalah proses puncak, yaitu kita sudah memilih supplier tersebut dan membuat kesepakatan, sehingga kita bisa menjalin kemitraan dengan supplier tersebut secara resmi. Proses yang sudah saya sebutkan, kita bisa mengetahui bahwa supplier yang baik itu terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama, supplier harus membangun kualitas produk itu sendiri. Yang kedua, supplier harus bisa menjadikan kinerja pengiriman itu sebagai skala prioritas. Yang ketiga, supplier yang baik itu adalah supplier bisa meresponsivitas terhadap pembeli, lalu bisa mengajak bekerjasama dengan pembeli tersebut. Dan yang terakhir adalah supplier yang baik itu bisa memberikan informasi terhadap kemampuan dan bebannya itu sendiri kepada pembeli. Jadi, pemilihan supplier itu adalah langkah yang sangat strategis, sehingga kita bisa menemukan mitra yang terbaik apabila secara sistematis, sehingga tujuannya adalah kita bisa mengurangi risiko pengadaan dan kita bisa memaksimalkan nilai tersebut. Terima kasih.